Shalom everyone. Kita ada di acara Poxy Podcast Galaxy. Hari ini kita akan membahas tentang Gap Generation. Apa itu? Nah, kita akan kupas tentang beberapa generasi dan latar belakang mereka. Nah, untuk itu sebagai perwakilan saya sudah hadirkan beberapa tamu untuk menemani saya berbicara pada hari ini. Pertama, dari generasi yang paling tua, ada Bapak Rudi Simon. Iya, betul sekali. Halo Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Sehat-sehat Pak ya. Betul. Puji Tuhan. Kemudian untuk mewakili generasi X ada C. Alan. Halo C. Halo. Untuk generasi Y atau milenial ada C. Vina. Halo. Dan juga generasi Z ada Moses. Halo ya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang beberapa karakteristik yang unik dari setiap mereka. Nah, saya memakai teori dari McKinsey. Nah, kita kupas dulu ya dari generasi Baby Boomers. Baby Boomers itu kelahiran dari 1940 sampai 1959. Masih masuk Pak ya? Oke, termasuk ini jadi. Kok kayak malu-malu mengakui gitu Pak? Karena paling tua ya. Gak apa-apa Pak. Nah, Baby Boomers itu adalah kondisi di mana sedang mengalami pasca perang. Betul Pak? Ya, betul sekali. Jadi Rudi, setelah perang itu saya yang masuk ya. Perang Dunia Kedua itu. Makanya dikatakan baby boomer karena kelahiran yang paling banyak setelah Perang Dunia Kedua itu. Oh iya. Masuk akal Pak. Iya. Bapak ikut perang enggak? Enggak ikut ya Pak ya? Oh, enggak. Setelahnya ya. Oh, oke. Kemudian tingkah lakunya itu idealis, Ya. revolusionis, dan juga kolektivis. Nah, konsumsinya itu adalah piringan hitam film serta ideologi. Nah, apakah benar Pak? Ya, betul sekali ya. Karena piringan hitam itu kita menikmati setelah perang itu. Mungkin generasi yang di bawah ini banyak nggak tahu masih piringan hitam. Bahkan ideologi pada waktu itu, terutama ideologi PKI, bahkan kayak kalian nggak tahu lagu Jer Genjer itu sudah dihapus karena ideologi itu bertebaran pada saat-saat setelah Perang Dunia Kedua yang saya nikmati, yang saya harus lewati gitu. Serem. Iya. Saya sih tidak mengalami tapi bisa membayangkan Ya, sih Pak ya. Oke. Kemudian generasi X 1960 sampai 1979 masih masuk ya Ci ya. Masuk yang 60 apa yang 79 sih? Ambil yang paling akhir aja deh, paling muda. Paling akhir. Konteksnya ya Ci ya. Ya. Itu dominasi meritokrasi dan juga kapitalisme. Tingkah lakunya ini ada unik nih Ci. Materialis, Wow. kompetitif, kolektif. Boleh. Konsumsinya adalah status dan juga barang bermewah. Apakah betul? Kalau menurut saya soal materialistis maupun barang mewah itu depends, tergantung dari parenting. Jadi saya nggak jujur disagree. Yang lain gimana? Menolak langsung berarti ya. Apakah setuju? Gantung uangnya lah ya. Tergantung uangnya. Tergantung orangnya juga lah. Betul. Materialistis apa enggaknya. Iya, makanya saya bilang itu tergantung dari parenting, bagaimana Iya, dia betul. dibesarkan di keluarga yang seperti apa. Betul sekali. Begitu. Itu sangat pengaruh juga. Betul Pak. Oke. Terima kasih untuk pembelaannya. Ini menurut teori ini aja ya. Terus kemudian kita lanjut ke generasi Y. Itu 1980 sampai 1994. Ini anak 90-an ya, atau mungkin anak 80-an. Konteksnya adalah globalisasi, stabilitas ekonomi, terus kemudian sudah mulai muncul internet. Betul ya Ci ya? Betul. Dulu suka ke warnet gak Ci? Suka ke warnet. Oh iya, main Ragnarok. Sama berarti sih. Sama kayak koko gue. Iya. Nah terus tingkah lakunya itu globalis, kritis, dan juga self-oriented, berorientasi ke dirinya sendiri. Konsumsinya, pengalaman,
festival, bepergian, dan juga barang unggulan. Nah, gimana sih? Oh, benar. Benar ya? Suka Traveling lah explore kita. gitu ya. Iya. Healing ya. Iya, Iya, healing tipis. kerja sehari, healing 5 hari. Oke. Oke. Generasi yang paling boros ya sepertinya. Tapi kita juga bisa cari uang. Oh ya, work from home ya. Iya, Juga kritisnya itu. iya. Bikin Karena berantem. generasi baby bomber sering diprotes soalnya itu nantinya kritisnya. Berarti ini Orang tua saya mulai curhat. berarti Vina alirannya work hard, play hard ya. Iya. Oh, keren. Oke. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke generasi yang paling terakhir. Nah, Ini dia. kelahiran tahun 95 sampai 2010. Ini Moses ya yang paling new edition. Iya. Konteksnya adalah realitas berganda, jejaring sosial atau semacam mungkin medsos ya, digital native, terus kemudian tingkah lakunya itu pengembara identitas, komunaholic, mengedepankan dialog, realistis, Iya. terus kemudian konsumsinya itu keunikan, akses dan juga berdasarkan aspek etis. Nah, gimana tanggapannya Moses? Ya, aku sih oke-oke aja sama semua itu ya. Karena mungkin generasi itu generasi yang masih bingung lah sama diri sendiri, masih mau cari-cari pengalaman lain. Terus kan sosial media juga banyak, jadi kita banyak main-main di sosial media. Bener lah kayak sosialisasi kita ini sebenarnya kurang, tapi komunikasi kita ya menang lah, kan kita bisa komunikasi sama orang banyak di luar juga, tapi lewat sosial media. Tinder gitu ya. Iya, main Tinder. Oh, kamu main Tinder. Oh enggak, saya enggak. Oh, sudah laku. Oke, nah sekarang gini, pasti kan saudara-saudara sekalian ini kan punya latar belakangnya masing-masing. Mungkin zamannya Pak Rudi udah ditemukan belum Pak telepon itu? Wah, belum ada telepon itu kayak Dulu kalau sekarang. komunikasi gimana Pak? Komunikasi paling sering ya ambil pulpen, ambil Surat cinta. kertas, kita tulis ya. Dikasih Waktu- burung gitu. Iya. Kabar burung ganda ya. Jadi by post itu kita. Wah, sangat sulit sekali komunikasi pada saat Ya itu betul ya. Pak. Ya. Itu yang langka sekali. Perangko itu kayaknya Betul. udah nggak ada Pak ya zaman sekarang. Sekarang sudah nggak kenal, apalagi generasi Z, generasi Iya, nggak kenal. Beli di mana aja nggak tahu orang. Kita taunya materai. Iya. Oh ya, materai masih ada mungkin. Nah kalau yang generasi yang lain gimana? Ketika komunikasi. Zaman saya telepon tuh kalau bunyi kring, saya 5 bersaudara. Bunyi bualapan lari. Rebutan Balapan rebutan ngangkat angkat. ya. Gitu. Jadi walaupun bukan teleponnya dia, pokoknya asik aja gitu loh. Itu zaman saya. Terus semuanya nguping. Oh enggak lah. Oh enggak. Kalau nguping enggak. Cuma kayaknya memang waktu itu telepon kan masih sulit ya, gitu ya. Jadi ada yang telepon puter, ada yang telepon koin, macam-macam seperti itu. Oh iya, iya betul. Tapi paling nggak denger lah beberapa jaraknya, yang lain pada denger ini ngomong apa. Betul 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 betul. Nah kalau Civina gimana? Oh, saya tengah-tengah ya. Zamannya telepon, Oh, iya. juga zamannya handphone. Jadi ya telepon, oh iya, tapi nggak puter aja ya, harus pencet 1 2 3. Udah masuk Iya, digital terus jadinya. telepon wireless lah, sudahan lah ya. Oh, iya. Dibawa masuk kamar. Terus ya itu terus ganti handphone ya lebih enak. Tapi jadi nggak enak karena pulsa kan, keluar uang lagi. Telepon kan yang bayarkan mama. Telepon kita bayar sendiri. Berarti mendingan zamanku ya. Iya. Ada yang telepon di rumah tuh pakai koin. Oh. Kalau enggak, kalau kebanyakan meledak tagihan, digembok kalau perlu. Oh iya. Masih ada zaman menggembok Iya, telepon terus pakai itu. dompet toh. Gitu betul. Banyak cara. Iya. I see. Saya kok zaman ya. Gembok-gembok. Kamu nggak punya telepon ya? Punya sih kecil tapi kayaknya nggak sampai digembok. Karena nggak payu telepon ya. Sudah nggak ada zamannya. Zaman dia telepon di rumah sudah nggak umum. Semua Radial pegang toh itu, handphone. srit puter itu. Nah kalau Iya, Moses Kalau aku mulai punya HP umur berapa? kayak Kecil. S Dari bayi mungkin. Nggak ada. enggak sampai bayi.
SD sudah punya HP. SD kelas 5 kan sudah punya HP. HP-nya Sony. Sudah punya HP. SD. Iya, SD. Jadi ya HP-an. Sudah familiar. Meskipun nggak punya pulsa tapi HP-an masih dari SD. Masih Kalau mulai Nokia kamu tahu enggak? Lo tahu sih, tahu. enggak tahu itu. BlackBerry? Tahu jawabannya. Kita menyebut merek di sini ya. Nah, dengan segala latar belakang kita itu ya, mungkin masih nganggap berharga komunikasi. Apalagi Pak Rudi ya pakai burung tadi ya, bener Pak ya? Oh enggak ya? Merpati. Jadi kayak menunggu-nunggu surat itu balasannya kapan. Nah, bagaimana memandang komunikasi zaman sekarang yang begitu gampangnya? Kita WA, dibanjiri dengan ucapan, dibanjiri dengan notifikasi dari grup dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapannya? Siapa dulu, Pak Rudi? Bebas. Pak Rudi Semua boleh. ngomong. Yang jelas komunikasi sekarang itu luar biasa ya. Jadi nggak sulit sudah kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa ngomong, bisa kita tatap berhadapan di handphone udah ketemu mukanya. Ya. Kalau saya dulu, waduh setengah mati. Dulu kalau sekali. nulis surat ke luar negeri nungguin berbulan-bulan ya Pak ya. Iya betul. Sekarang saya video call sama anak saya langsung tuh kelihatan. Langsung lihat. Walaupun di luar negeri. Ya itu luar biasanya Gampang banget. sekarang ini. Jadi sangat-sangat bersyukur ya. Ada notifikasi mungkin dari WA, dari mungkin anak-anak kita. Ya. Tapi menurutku sekarang ini malah nggak enak sih. Komunikasi kan lewat WA, jarang ketemu. Ketemu susah. Sekarang jadi happy birthday. Dulu kan sih ketemu di parani surprise, Surprise. bawa kue tiup lilin ada kartu toh C. Sekarang enggak, WA terus copy paste. Kadang stiker ya. Ya stiker itu mual Stiker happy birthday. Pakai emot. Iya. Jadi kayak gak ada meaning gitu loh komunikasi sekarang ya kan. Dulu lebih meaningful. Yes. Iya. Telepon ada nada kan. Sekarang males tuh telepon, chat aja wis. Jadi salah paham terus kan. Betul. Tuh. Kalau surat nunggunya berhari-hari, berminggu-minggu itu rasa jantung gimana gitu ya. Iya. Kalau sekarang bahkan kayaknya kurang greget. Heeh, bener. Segampang itu cut sampai berita. Siapa sih? Iya. Tolak dulu ya, Ci. Oh, betul. Moses gimana? Kalau aku sendiri ya sebenarnya agak berlawanan sama milenial. Kayak aku sih lebih mikir kayak gampangannya aja sih gitu. Jadi kayak gak usah kayak ribetin diri. Jadi kayak ada yang ulang tahun, ada yang sakit ya udah kita ucapin aja. GPS kan. Enggak maksudnya gak sejauh itu, maksudnya kayak sakit ya kita masih tanyain lah maksudnya sakit apa, kemudian terus lagi di mana. Kalau ulang tahun ya kita ucapin, maksudnya harapan kita apa. Tapi kayak menurutku mereka juga belum tentu mau juga sih kalau kita datengin gitu kayak menurutku aja sih gitu. Ya lucunya di generasi kami gitu, mohon maaf ya. Praktis ya. Praktis. Ngomong soal praktis, paling ngeselin kalau ngechat sama anak anak bener anak lah ya. Anak generasi Z itu adalah apa? Kita ngomong panjang lebar, pesennya apa, jawaban cuma K, huruf K. Oke. Oke gitu. Iya, cuma huruf Y gitu aja. Iya apa enggak? Sebenarnya iya, tapi sejujurnya benar nggak menolak. Sejujurnya tapi kita nangkep maksudnya apa maksudnya gitu. Jadi kita nggak kayak aduh ya wis lah gitu. Enggak, tapi kita nangkep maksudnya apa dari orang tua kita, dari mereka itu. Responnya kita gimana ya? Balik lagi kita pengen respon yang praktis aja. Ya udah yang penting kita sudah itu generasi baby bomber kadang-kadang salah ngerti. Iya. Jawabnya apa ini yang nggak jelas jadinya gitu. Bukan cuma baby boomer, Pak. Saya juga. Jadi ikut-ikutan ya. Oke. Nah jadi menurut kita bersama sebaiknya ketika memandang komunikasi itu seperti apa sih harusnya? Nah dari aku dulu nih, karena dia dari yang paling senior. Dari aku gini, sebenarnya komunikasi karena di generasi saya nih komunikasi nggak sesusah generasi yang baby boomer atau generasi yang lain. Jadi kita sejujurnya kurang menghargai ya sebenarnya. Kayak menghargai proses dari komunikasi itu, menghargai meaningnya. Tapi balik lagi karena kita ini yaitu banyak informasi yang kita dapetin itu jadi kayak gampang kata-katanya lah. Gampang untuk kayak ya wes kayak lu tak kirim segini aja ya udah, maksudnya kayak oke, kita sudah sebatas itu aja ngomongnya. Gini dari ditegur sama orang tua atau sama kakak-kakak kita bilang oke.
Nah balik lagi sebenarnya kita itu ya merespon sebenarnya, Iya. cuman Karena tanggapannya mungkin aja. terlalu banyak info. Betul. Masa kita harus balasi semua gitu, Gitu ya, kan capek juga. Belum lagi kalau info-infonya nggak valid. Kayak biasanya mama-mama kan, sorry. Biasanya mama-mama Mamanya noleh ke sini. forward, ya taunya hoax dan segala macam. Ya kan kita juga ya full of kayak gitu-gitu. Jadi kita sebenarnya malas. terlalu penuh ya. Iya. Apalagi dengan Menanggapi bapak-bapak selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat Gitu beribadah. biasanya. Nah, Cuma kadang kita saya tanya ya, apakah benar kalau misalnya komunikasi itu cenderung dari hati kita agak berkurang sudah komunikasi sekarang ini? Karena canggihnya langsung jawab, akhirnya feelingnya nggak ada lagi untuk komunikasi, entah sama mama, sama saudara. Paling jawabannya kadang-kadang yes, no, kadang-kadang singkat gitu. Nggak tahu dari generasi yang lain. Kalau saya merasakan ada arahnya ke sana gitu loh ya. Ya sebenarnya kalau dari generasiku ini generasi yang ya itu lagi ya. Sebenarnya kalau balik lagi ke arah kepingin ngechat atau kangen sama orang kemudian chat, ada rasa-rasa kayak gitu. Cuman caranya aja sih kita kayaknya. Sebenarnya kalau generasiku komunikasi itu malah lebih banyak lagi karena kita bisa komunikasi by handphone ke seluruh dunia bahkan. Jadi kalau di sosial media itu kita komunikasi banyak banget. Mungkin sosialisasi kita kurang ya dibanding yang lain. Tapi kalau komunikasi kita boleh dibilang sangat berkomunikasi banyak. Nah, karena kebanyakan lagi, itu ya. betul. Karena kebanyakan komunikasi itu mungkin responnya kita itu kayak jadi ngenteng gitu. Jadi kayak orang tua nggak dapet feel-nya. Padahal kita sih sebenarnya mau chat sama mama, mau sama apa chat gitu. Oh. Beda bahasa. Ya beda bahasa lah. Kalau gitu. menurut saya ini ya, mereka punya era itu sudah terlalu canggih. Jadi akibatnya karena keseringan komunikasi secara digital, mereka kekurangan yang namanya skill. Betul. Skill berkomunikasi. berkomunikasi. Kita kan kalau ya kita ngomong dunia bisnis, dunia keluarga apa segala macam, kita bisa gambar orang. Ya, kita screening, oh orang ini gini, berarti saya harus pakai cara begini. Orang itu begitu, saya harus pakai cara begitu. Sedangkan kalau ngomong sama arek-arek sakmene iki yo, rasanya kok kayak hey, kau lagi ngomong sama orang tua. Hey, kamu lagi ngomong sama guru. Gitu loh. Iya. Mereka ngomongnya kayak pukul rata gitu loh. Iya, aku ya ngomong gini. sama orang tua Iya, sama ini saya nggak memukul rata semua orang ya, tapi Iya. in general kayaknya Kebanyakan mereka terlalu sering digital. Iya. Jadi kayak semacam apa ya? Gak ono totok romo. Actually aku udah sungkan. Enggak apa-apa. Frontal aja di sini. Karena mereka terbiasa chat pakai ini, pakai jari tek tek Iya. tek 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 gitu. Nah, Emosi atau apanya atau apa itu kayak kurang seperti. Saya setuju dengan Pak Rudi. iya. kadang kita merasa mereka tuh ngomongnya kalau tatap muka atau dekat gini, wah sepertinya kok cuek sekali, nggak menghormati ini yang tua, ini yang tua ya ngomong. Kadang gitu ada perasaan timbul kayak gitu. Ini kok cuek sekali. Nah karena mereka terlalu cepat komunikasinya sudah biasa digital, mungkin ke situ ya. Iya. Saya ambil kesimpulan gini, mungkin karena mereka juga sudah sangat sering berjejaring keluar. Mereka sudah juga bertemu dengan berbagai macam orang, latar belakang, usia dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka tuh menganggap semuanya tuh equal atau sama. Iya, betul. Bukan berarti untuk tidak sopan dan sebagainya, cuma ya ini kita sesama gitu loh. Betul. Akhirnya ya mungkin akhirnya outputnya adalah hey my bro ya gitu. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Berarti baby boomer harus mengerti situasi kayak gitu. Belajar jadi Memaklumi, memahami. Nah ini menarik nih Pak. Dari generasi baby boomer ada sebuah fakta, ada sebuah tanda kutip ya, kata sindiran untuk menanggapi tentang karakter baby boomer. Mereka memakai slogan "Oke boomer", yang artinya adalah sarkas contohnya. ya betul. Yang artinya adalah menganggap baby boomer itu cenderung suka untuk menggurui, terus kemudian juga kurang relevan dengan zaman sekarang. Jadi untuk mempersingkat nasihat-nasihat bapak akhirnya oke boomer Iya, sudah betul. gitu. Jadi kebanyakan rasanya baby boomer perlu ngomong, perlu menasihati, tetapi mereka menganggap, waduh kok bertele-tele ini, mungkin gitu ya. Betul. Oh gitu, makanya jawab oke.
Gitu Coba jawab. jawabannya. Oke, boomer. Oke, boomer. Berani. Masih aja. Ya. Tapi Bapak gimana, Pak? Tanggapannya? Apakah generasi Bapak itu memang generasi yang kolot atau mungkin ada pembelaan? Seperti apa, Pak? Ya boleh dikatakan mungkin ya, boleh dikatakan kolot sih kolot. Karena mereka, saya sendiri realitanya dari pembentukan masa-masa sulit, harus keras, harus tanggung jawab, harus bekerja. Dari kecil harus dididik kerja terus, sekolah kerja juga. Akhirnya ya gitu jadinya. Ya. Kolot ngelihat hal nggak benar sedikit akhirnya langsung meledak mungkin gitu loh. Jadi mereka boleh dikatakan ya bolehlah kolot ya. Karena ngelihat gitu nggak bener kok nggak disiplin, makan nggak teratur misalnya jamnya makan harus makan biasa sudah kita dari dulu gitu. Mereka cuek aja. Tapi mereka nganggap itu nggak masalah itu gitu loh. Betul. Nah, dari kita masalah disiplin makan aja jadi masalah dulunya itu. Kayak gatel, Pak ya, pengen ngasih tahu, Pak ya. Ngeliat Harusnya gitu. kamu tuh kayak saya gitu ya, Pak. Betul. Jadi luar biasa ngericui bagi mereka. Gitu ya. Nah, Mungkin bagi baby boomer, misalnya contoh ya, etos makan, duduk bersama, jamnya atau segala macam, nanti ngomongnya waktu nuturi. Nah, maaf ya Pak ya. Nanti waktu nuturi, nanti ya kamu sampai waktu kerjamu, nanti sampai akhirnya kemana-mana. Biasanya panjang sampai kemana-mana. Nah itu biasanya kalau yang umur ini segini ini biasanya Capek. oke, mulai lagi deh. dengernya Gitu. bosan. Iya, begitu. Betul. Padahal yang kita ngomongin itu kan niatnya baik ya Pak ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau dari aku sih gini, generasiku sebenarnya sama generasi milenial sih kita harusnya tim-timan ini. Oh, Ci. aku bantu kamu. Iya harusnya. Kan kita boloan harusnya Gitu kita ya? harusnya muncul oke boomers dari Cici juga. Kalau generasiku lebih ke arah kayak sebenarnya kita mau sih, maksudnya butuh untuk digurui juga sebenarnya karena kita ini sebenarnya agak kurang ajar sebenarnya, agak kurang keluar jalur gitu. Tapi kita tuh enggak seneng kayak terlalu harus apa sih ya kolot tuh bahasanya terlalu harus gini Sesuai aturan. sesuai aturan Jadi kolot. karena kita untuk capai sesuatu menurut kita prosesnya berbeda gitu loh. Ya, itu Pak. Jadi sebenarnya Prosesnya generasi Z berbeda. cukup rendah hati, Pak. Pengen diajari, cuma mungkin cara pendekatannya aja. Jadi kadang kita gengsi ya mau diajari sih sebenarnya. Ya. Karena metode proses itu sangat berbeda sudah ya dari kita baby bomber dengan mereka sekarang ini. Berproses mereka jauh lebih cepat, berpikir mereka jauh lebih cepat dengan adanya teknologi yang ada. Yang di sini ketinggalan jadi. Iya. Iya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini saya rada lompat-lompat ya. Saya langsung menuju ke generasi milenial. Dari Dema soalnya. Nah, supaya ngomong, saya tunjuk ya aja ya. Nah, generasi milenial itu dikenal sebagai generasi yang bebas, liar. Ini saya tambahin aja, liarnya Iya. saya tambahin. Gitu ya. Nggak enak. Independen, Oh iya. resilient. Nah, terus bagaimana tanggapannya ketika melayani? Apakah dengan latar belakang seperti itu akhirnya membuat kayak gatel gitu aja, pengen ngerombak tatanan pelayanan, tatanan aturan dalam gereja dan sebagainya. Gimana aja? Iya pengen sih, tapi kan cuman ya kan gereja kan sudah dari dulu ya, kita kan nggak bisa seenaknya sendiri ngubah. Ya, Ya jadi kadang-kadang kita ya udahlah daripada ribut ya harus kita ngalah, kita cari yang sesuai sama kita aja. Kayak gitulah. Karena kan ya gimana ya, kita kan dikit. Sedangkan yang kita lawan ini kan banyak. Lawan ya. Bisa. Cari teman Musuhnya berarti. kuaket. Lo cari sesama generasi Y untuk melawan itu. Loh, namanya kurang ajar lah orang tua. Nggak boleh. Ya, Sungkan betul. sama generasi. Iya. Tapi gini aja, apakah ada kayak rasa pengen gatel gitu? Oh ya banyak. Contohnya? Ya kayak misalkan kalau ini kan kalau aku kan pelayananku kan usher ya, kadang harus pakai kemeja, padahal harus blazeran lah, terus gitu. Dulu. Kan sekarang kan yang keren-keren kan kaosan, tapi kan blazeran kan lebih keren. Nah, maunya tuh yang harus kayak orang kerja di bank gitu loh. Ya kita kan belum tentu punya ya kan, harus beli nanti gak dipakai lagi, buat apa gitu loh. Tapi ya kadang
Oke, boomer. Rasanya berbeda sudut pandangnya ya. Iya. Baby boomer mandang ini pakaiannya harus yang gini. Tapi dari sudut mereka pakaian yang resmi itu ini loh yang resmi. Iya. Buat kita mungkin Pak ya, yang resmi, yang formal, sopan, menghormati orang lain. Tapi bagi mereka itu nggak blended. Iya. Betul. Itu enggak keren. Nah, Nggak keren jadinya. Betul. Karena generasi milenial itu juga disebut sebagai generasi yang merevisi aturan. Benar. Generasi yang lebih Merevisi senior apa itu membuat memberontak, Pak? Aturan. yang senior membuat aturan, nah yang generasi muda itu biasanya merevisi aturan. Nah kalau dianggap memberontak tadi, ya itu kan menurut mereka ya. Kita kan mau mempersimpel. Iya. Saya pun juga pernah punya pengalaman. Jadi ketika pelayanan gitu ya, saya harus pakai kemeja, harus pakai Dasi. Kayak sial. saya nggak pakai Oh, sih. enggak ya. Nah waktu itu saya pakai kaos berkerah. Itu kan menurut saya kan cukup rapi ya. Tapi Iya. kok ditegur gitu loh. Nah itu menurut saya sih rada nonsense gitu ya. Mewakili suara milenial. Ya, saya juga masih milenial dan antara generasi saya juga sih soalnya. Poluan nih. Nah mungkin dari si Alan ada tanggapan mungkin menjembatani soal ini. Soalnya kalau tentang penampilan saat pelayanan gitu ya, Iya. kita kan konteksnya sekarang lagi bahas pelayanan ya. Iya. Kita mulai dari penampilan. Ya, kalau saya bilang baby boomer mengharapkan seperti yang dulu, yang harus yang blazer, yang harus yang formal, hem begini. Sedangkan yang muda begini. Bagi saya daripada kita crash, daripada kita bentrok, Ya. akhirnya yang muda bilang kolot bener sih lu. Yang tua bilang susah diomongin ya. Nah, bagaimana kalau kita duduk bersama, kita bicara? Karena Seperti memang saat kita nggak ini. bisa menghindari Seperti saat ini ya betul. perkembangan zaman ya. Ya, akhirnya misalnya bisa diambil contohnya misalnya ya udah untuk youth pelayanannya bolehlah ya. Misalnya contohnya seperti ini. Iya. Pakai kotak-kotak atau gimana outer. Oke lah. Iya. Kita Tapi baby boomer dan pelayanan X. usiawan lain lagi. Nah, kalau kayak mungkin baby boomer dengan saya mungkin masih connect ya Pak ya. Kita ya, masih untuk betul. acara umum misalnya. Ya, Nah, kalau umum lagi yang penata lainnya lagi yang bertugas adalah usia begini-begini. Nah, begini-begini yang maksudnya sudah senior begitu ya. Baiklah. Tapi kalau misalnya pas yang tugas yang muda, kita kasih mereka Milenial kesempatan lah. ini. Nah, Ya. mungkin itu menjembatani Angel tuturane. perbedaan, menjembatani perbedaan itu. Ya jadi dalam pembicaraan ini ya kita cari tengah-tengahnya seperti Ya, apa sih? Kesepakatannya itu gimana? Supaya baby boomer juga bisa adaptasi dengan dunia zaman sekarang, yang juga siap kita pun juga bisa menyesuaikan ketika misalkan ibadah-ibadah tertentu. Setuju? Setuju. Ya. Seperti itu ya. Jadi deal. Bungkus. Oke, sekarang kita beranjak ke generasi X. Nah, ini jalan ya. Dikatakan bahwa generasi ini tuh ketika menghadapi masalah itu memikirkan dengan serius. Mungkin sampai berkerut aja. Mikir terus. Enggak sudah botok. Oh, sudah. Enggak ada. Nah, tapi biasanya generasi X itu juga lebih solutif. Bener aja ya. Nah, bagaimana kalau seandainya si Alan itu bekerja sama dengan generasi-generasi yang lain? Karena kan beda gayanya. Mungkin kalau baby boomers, oh langsung bayar semuanya, oh langsung tebak, pokoknya langsung penginjilan dan sebagainya. Nah, tetapi mungkin kalau misalkan generasi X itu lebih seimbang. Jadi ya kita juga kerja, kita juga pikirkan cara yang lebih bagus seperti apa. Atau mungkin juga kerjasama dengan generasi-generasi yang lebih muda. Mereka mungkin lebih nanti dulu lah. Kita cari tahu dulu informasi yang paling valid seperti apa. Cara pendekatan yang paling bagus, paling efektif seperti apa. Nah mungkin mereka lebih suka menunda-nunda. Nah bagaimana si Alan mungkin bekerja sama dengan generasi-generasi yang berbeda ini? Kalau saya bilang mungkin karena saya di in between ya. Ya. Siapa si Moses dari Gen Z dengan Vina yang dari milenial mungkin lebih serupa. Saya dibilang serupa dengan baby boomer enggak juga. Jadi saya merasa saya tengah-tengah memang benar. Dan ini yang membuat mungkin memang demikian halnya ya untuk kita jadi penengah.
Jadi kalau misalnya kayak saya ngomong sama generasi Pak Rudi ya, Baby boomer. Saya harus pakai tata krama yang lebih kelas tinggi, gitu ya. Mungkin kaku atau bagaimana, tapi memang ya orang-orang bilang katanya serius amat sih lu ngurusi kayak ginian. Loh iya. Memang serius banget. Bahkan sampai nggak tidur. Nah, sedangkan kalau ngomong sama anak muda, saya pakai cara seperti saya ngomong dengan Pak Rudi, atau saya ngomong dengan anak muda seserius saya ngomong dengan jajaran saya sendiri. Mereka kan nyolot amat lu gitu loh. Nyolot amat gitu loh. Nah, ya kan? Gitu loh. Jadi kan kalau saya pertahankan seperti itu kayaknya sulit deh, gitu loh. Kita kan ada seninya. Bergain position lah ya untuk masing-masing generasi. Jadi kalau saya ngomong sama kayak Vina gini, saya lebih cenderung kayak temen, gitu loh. Cenderung bisa menyelami mereka ya. Saya berusaha pakai bahasa teman. Ya, kalau saya pakai bahasa atasnya dia, generasi mereka begini nih, langsung reject. Takut. Mulai lagi deh nuturi, misalnya seperti itu. Untung Vina enggak. Taswin. Kalau dengan mereka, saya terlalu nyolot gimana gitu ya. Nanti mereka, aduh, ini lagi yang dibahas begitu loh. Aras-arasan gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi memang buat era saya ini agak sulit ya. Karena saya harus menyesuaikan atas dan harus menyesuaikan bawah. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk itu, Pak. Selama kita mau belajar, kita mau buka diri. Bisa kok. Bisa ya. Cuma memang ya mungkin buat kamu kalau kena AI push gitu ya. Nah, begitu. Oke, terima kasih untuk generasi X. Nah, sekarang kita akan lanjut. Bagaimana generasi yang lama itu menanggapi tentang perubahan? Apakah bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Nah, kemudian juga untuk generasi yang lebih baru, apakah generasi kita ini itu bisa masih menghormati, masih bisa melihat dari perspektif mereka bahwa ini adalah sesuatu yang penting, yang bisa terus dipertahankan. Nah, apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Ya. Yang tua dulu. Ya boleh, generasi yang yang tua dulu. Bagaimana menanggapi perubahan, Pak? Iya, memang dalam pekerjaan masuk ke dalam pelayanan kadang-kadang terus terang baby boomer ini soal kreativitasnya memang agak kurang jauh ya. Tapi mereka yang generasi milenial ini mereka punya kreativitas. Nah, kadang-kadang baby boomer nggak bisa belajar dari mereka. Terus terang itu kelemahan baby boomer ya. Mau nggak mau untuk bisa sama-sama maju ya, baby boomer harus belajar juga. Mereka yang penuh dengan kreativitas mengembangkan pelayanan itu, ini harus belajar dong bisa. Oh, ini bisa diterima selama mereka pelayanan mereka semua untuk kebaikan ya, kemuliaan Tuhan. Tapi nggak jarang kami baby boomer kadang-kadang nggak bisa terima juga walaupun mereka kerjakan baik. Nah, itu kelemahan yang kami harus belajar juga gitu loh. Ya. Ini saya suka nih dengan Pak Rudi nih. Baby boomer yang rendah hati, Pak. Makanya aku terus terang kebanyakan memang mereka juga nggak terima gitu. Kok gini, so biasanya kami lakukan yang kayak gini jalan aja kok. Nah gitu loh. Tapi mereka tetap bertahan. Ini loh konsep pelayanan kami, rencana kami gini yang kami mau kerjakan. Nah itu kadang bisa nggak diterima loh ya. Kayaknya sulit ya Pak ya, merubah sesuatu yang sudah paten untuk sedikit lebih dinamis. Iya, rasanya perlu komunikasi lebih banyak antara generasi ini ya. Betul. Sering kumpul untuk tukar pikiran jadinya. Betul. Untuk saling belajar itu. Ya. Setuju. Kita harus adakan itu Pak ya. Nongki bareng, ngopi bareng. Yang tua diajari ngopi bareng. Iya. Ngopinya pinggir jalan bukan di rumah jadinya. Iya, kalau Pak Rudi biasanya kapal api sih Pak. Iya, Kita di rumah. Kapal api ya. Kalau anak muda pinggir jalan oke sudah aja.
Kalau generasi yang baru gimana? Apakah masih bisa menghormati kalau misalkan ada tradisi-tradisi yang lama yang dirasa cukup penting gitu loh untuk dipertahankan? Beberapa lah, jangan semua lah ya. Kayak misalkan kayak apa ya, kayak susunan ibadah gitu ya oke, cuman kayak ya nggak terlalu penting tuh nggak usah lah, kan tambah lama gitu loh, langsung intinya aja. Soalnya kita sendiri juga nggak pernah dikasih tahu ini dibuat seperti ini untuk apa. Nah itu kadang mereka nggak jelasin ke kita, jadi kita nggak tahu esensinya apa. Bagi kita nggak penting, bagi mereka penting loh. Pentingnya apa tuh kita nggak pernah kasih tahu. Kadang saya merasa generasi yang tua tuh juga ada loss in communication juga. Nggak ada penjelasan, wes pokoknya nurut. Nah itu loh, pokoknya nurut wong tua. Yang nggak bisa diterima. Itu yang kita nggak bisa terima. Padahal dijelasin alasannya apa tuh kita bisa terima loh. Oh iya, tadi berkaitan dengan tadi Pak ya, latar belakang dia sebagai generasi Y yang adalah kritis. Kritis. Harus ada sebab akibat. Betul. Nah masalahnya kadang-kadang baby boomers tidak bisa memberikan jawaban yang kita pertanyakan ya. Itu sumber masalah. Dan jembatannya ada di generasi Jadi minta tolong sih. Membebani. Kalau dari generasiku sih menanggapi perubahan ya. Sebenarnya generasiku ini generasi yang boleh bilang ya muda lah. Sama kayak Jevina tadi, kita juga mempertanyakan kenapa gitu. Tapi sebenarnya kalau dari generasiku sendiri, aku merasa kayak memang kita harus sering-sering komunikasi karena pengalaman itu di sana sejujurnya di baby boomers gitu. Kalau tadi kreativitas nih kita sodorin, tapi kalau tidak sesuai ya mohon dibimbing. Jadi pengalamannya di sana itu sangat banyak sekali di baby boomers. Jadi ya kita, kalau aku sendiri ya untuk generasiku sangat juga menghargai beberapa yang memang sudah ada di sana. Cuman ya mungkin samanya mempertanyakan juga kenapa kok gini, kenapa kok nggak gitu. Tapi terkadang kita lihatnya tuh kalian nggak butuh kita punya nasihat loh. Bener loh. Gitu ya. Jadi dinilai kayak pemberontak gitu ya. Enggak berontak sih enggak. Cuma mungkin kayaknya kita tiba-tiba merasa kayak apa? Tertinggal jauh begitu. Jadi saya rasa memang dari kitanya ya Pak ya. Era kita harus banyak belajar dan kita banyak mengerti mereka juga, karena seringkali kita merasa pangkat kita ini lebih tinggi. Kita punya ego lebih tinggi. Lu apaan sih? Gua dulu udah kerja, lu masih berangkang loh. Begitu kan? Jadi kan sulit dengar mereka punya mau ngomong apa. Tapi ternyata itu nggak bisa dipertahankan. Dengan berjalan waktu juga mereka punya teknologi yang dikuasai lebih dari kita. Betul. Jadi istilahnya kita yang di atas, kita harus rendah hati, belajar untuk mendengarkan, memberikan telinga pada mereka. Dan kalian juga yang muda, juga kulaan ilmu yang kalian mungkin pengalaman yang kurang dari kita begitu. Setuju. Ya, jadi harus ada keseimbangan ya. Yes. Oke, jadi kita akan mendengarkan dulu tentang bagaimana potensi ke depan. Apakah tiap-tiap generasi ini itu bisa bekerja sama atau tidak? Nah, lalu harapannya itu seperti apa terhadap generasinya? Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu video kali ini. Saya kira bisa, dan sangat bagus sekali kalau generasi kami ini baby boomer bisa bergabung dengan generasi muda. Karena generasi muda itu tentunya punya keahlian dan punya kreativitas yang lebih tinggi. Sedangkan kita baby boomer, mungkin kita menangnya cuma pengalaman aja. Kita menghadapi berbagai masalah dan lain-lain, kita mungkin lebih pengalaman. Jadi kalau dua ini digabung, sungguh luar biasa. Menurutku sih generasiku sudah mulai lebih terbuka pemikirannya, jadi harusnya tetap bisa menyesuaikan dengan generasi yang baru maupun generasi yang lebih lama. Kalau kita punya sikap rendah hati ya, kita mau sama-sama pelayanan demi kemajuan gereja, terus demi kemuliaan Tuhan bisa-bisa aja. Harapan saya adalah generasi yang baru ini generasi yang tidak sibuk mementingkan dirinya sendiri, tapi mau terlibat di dalam pelayanan dan di dalam komunitas untuk bertumbuh bersama. Harapannya supaya generasi kita itu bisa lebih memahami apa yang dimau sama
generasi atas kita dan yang di bawah kita ini maksudnya yang lebih muda bisa memahami apa yang kita inginkan. Harapanku sih kalau untuk generasiku sih semakin jadi generasi yang memang memanfaatkan teknologi dengan baik, ikuti perkembangan, jangan juga jadi orang yang nggak mau belajar tentang teknologi. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa jawaban yang mungkin mewakili generasi-generasi kita ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada rekan-rekan di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan perbedaan generasi ini? Apakah kita bisa kerjasama dalam satu tubuh Kristus dengan segala berbagai macam latar belakang kita? Nah, bagaimana tanggapan kita ketika kita ini bersatu bekerja sama di dalam perbedaan masing-masing? Mungkin dari Moses dulu deh. Oke. Kalau dari generasiku, sebenarnya soal kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Soalnya karena di gereja kita nggak ada batasan generasi harus gimana. Gitu. Sejujurnya kita juga, terlebih lagi saya ya, menghargai sangat. Kemudian kayak mengenai yang lebih generasi di atasnya. Kalau saya pribadi menghargai juga. Mereka itu sudah buatin satu, mengizinkan lah, sampai di level mengizinkan dulu sih, mengizinkan kita ini untuk pelayanan bareng mereka, untuk pelayanan, untuk melayani teman-teman, melayani gereja. Itu sudah sangat berterima kasih sekali gitu, misalnya kita diberi ruang sendiri untuk melayani teman-teman kita. Betul. Jadi kalau tanggapanku untuk melayani dalam gereja perbedaan generasi sih menurutku nggak masalah juga, sangat-sangat nggak masalah. Mungkin yang harus banyak dipelajarin itu dari generasiku adalah mencontoh yang baik dari mereka. Jangan kayak diambil mentah-mentah kayak wah ini nggak sesuai sama aku nggak mau melayani lagi gitu. Karena nggak bisa, karena itu sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Jadi kita juga harus belajar gimana caranya menentukan diri. Karena dasarnya kita ini paling muda, jadi ya harus tahu diri. Kalau kita di sini sudah dikasih ruang, jadi manfaatin ruang itu untuk bekerja sama generasi-generasi yang lain. Kalau aku itu sih pandanganku. Oke. Ciwina? Ya kalau dari aku ya harus bisa ya, karena kan kita kan pelayanan untuk Tuhan kan ya tidak ada alasan tidak bisa. Cuman kadang-kadang ya perlakuannya itulah lebih dilihat ya. Kalau aku sih malah lihat bagus ya kita bisa pelayanan sepanggung sama mama kita, sama papa kita. Itu oke. Cuman kadang-kadang kita nggak suka kayak itu tuh dianggap anak, tidak dianggap setara. Sedangkan kalau kita pelayanan kan kita kan di mata Tuhan kan kita setara ya, sama-sama backing vokal. Tapi kadang-kadang tuh kayak, ayo ya nanti latihan hari Selasa sama mama harus bisa ngabarin ini ke mama. Aku dikabari mama, Selasa latihan. Loh, aku lah ada janji. Kayak gitu loh. Kita tuh kayak tidak dihargai gitu loh masukan kita. Kadang meloi yang jadwalnya yang orang tua-tua kita tuh dianggap harus bisa meloi gitu loh. Jadi kadang kita tuh dongkol di sana. Gitu. Tapi bisa ya sih ya untuk kita harusnya tuh kerja sama. Ya harus bisa sih. Kalau nggak bisa terus gerejanya mau gimana? Oke, dari Ci Alan? Kalau menurut saya perbedaan itu diajak kerjasama harus bisa dan pasti bisa. Tergantung sama caranya gitu loh. Karena kalau menurut saya justru perbedaan itu membuat variasi yang semakin banyak. Kalau yang ngurusi baby boomer kabeh ya kuno, juadul ya, atau kayak macam saya sing tipenya katanya apa gen X suka nyolot, aduh. Nah itu seperti itu. Tapi kalau ikuti mereka semua nanti kita yang tua-tua lihat gini, oh boy yo, gitu loh. Terlalu bebas. Lewat batas kafe. Di mana ini koridor untuk di mana ini kusuknya misalnya seperti itu. Di konser di mana ininya gitu loh. Jadi saya bilang justru semakin indah, semakin lengkap asal kita bisa tahu sasarannya itu apa. Ini apa? Jadi ini bukan rumah orang tuamu. sorry. Maksud saya ini rumah Tuhan, ini pekerjaan untuk Tuhan. Kita bekerja bersama-sama. Memang dibutuhkan sering duduk bersama, ngobrol, gitu loh. Jadi nggak ada yang dibilang pokoknya nurut baby boomer, pokoknya ngurus kudu X baru beres. Terus yang muda bilang apa
pokoknya sing kreatif kok awak dhewe. Nah, misalnya seperti itu. Atau yang muda bilang wolot. Kadang kita merasa kreativitas kita tuh dibatasi. Nah, itu sebabnya bagi saya harusnya yang baby boomer yang memikirkan hal-hal yang mungkin tidak terlihat, detail-detail yang tidak terlihat oleh anak-anak muda ini ya Pak ya. Iya, betul. Meanwhile kita bisa lihat jauh ke depan. Betul. Gitu loh. Tapi kita jangan lupa, mereka sekarang sakti Pak. Gitu loh. Betul. Mereka sakti Pak. Kita harus ngaku, angkat topi buat mereka. Asal ada sinyal wifi, bisa teratasi. Iya. Jadi saya rasa bisa. Ya, Pasti Setuju. bisa dan harus bisa. betul. Pak Rudi? Ya, jadi dari generasi ke generasi memangnya kita ada generasi dari yang kecil sampai yang baby boomer ini seharusnya memang bisa lah kerjasama. Tetapi saya rasa juga harus ada program yang menyeluruh, yang berkelanjutan. Dan juga ada program yang menjembatani ini loh. Nah, perlunya komunikasi, perlunya kumpul bersama kita untuk supaya kerjasamanya itu bisa dipererat, dipersatukan lagi sama-sama atau untuk pekerjaan Tuhan. Rasanya pasti bisa kalau kita mau bersama, memikirkan bersama, sama-sama sharing bersama dari generasi X, Y, Z sampai baby boomer itu. Walaupun baby boomer ya banyak kurang ya pemikiran dan kreativitasnya agak berkurang, tapi dari generasi yang I-set ini punya pola yang jauh lebih besar nantinya. Tapi yang penting kerjasama, duduk bareng, dan program yang berkesinambungan itu yang perlunya. Cuma kita harus buat untuk mempersatukan itu yang kita harus pikirkan ya. Sama-sama belajar ya Pak ya. Perlu belajar bersama kita untuk Mungkin kita juga perlu lebih sering adakan ruang-ruang duduk bersama tadi. Nah, setuju betul itu. Bikin Indomie bareng. Iklan lagi Pak. Oh iya. Jangan persekutuan doa. Seneng-seneng gitu. Ya mungkin sambil kita mungkin have fun, tapi juga diselingi doa bareng, pujian bareng, worship bareng-bareng. Terus mungkin juga kita menerima segala masukan dari berbagai generasi supaya semakin lengkap, semakin ada berbagai macam perspektif sehingga keputusan kita itu bisa diterima oleh semua generasi. Nah, mungkin kita perlu lebih lagi memunculkan ruang-ruang diskusi seperti itu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Pak ya. Betul sekali. Tak kenal maka tak pancal. Katanya sih gitu. Jadi harus kenalan dulu. Ya, contoh yang tak lihat yang bagus di gereja kita ini misalnya dari sekolah minggu ke remaja. Remaja juga ada yang turun ke sekolah minggu sehingga ada kesatuan. Dari pemuda nanti ada yang turun. Tapi yang sekarang belum ada ini dari usiawan ini nggak ada. Dari aku kayaknya. Baby boomer nggak ada. Nah itu perlu kerjasamanya. Saya lihat dari sekolah minggu remaja cukup bagus sudah ini. Mereka sekarang saling ada program yang mendukung. baru kan Pak ya. Dari yang dewasa ke yang ini muda. Kan ada sekarang ada yang baru kan. Ada yang baru kan sekarang itu dewasa muda. Dewasa muda. Nah, itu bagus itu. Nah, diharapkan supaya ada jembatan-jembatan Betul. untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Iya. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Pertanyaan terakhir adalah, saya ingin bertanya, apa harapan bagaimana generasi lain itu men-treat atau memperlakukan setiap kita, sehingga kita juga bisa ikut berpartisipasi, ikut kumpul, ikut bersuara dan sebagainya. Nah, bagaimana harapan setiap kita? Mungkin dari Pak Rudi. Iya. Jadi terus terang harapan dari baby boomer ini mungkin dari generasi X, Y, Z tetap bisa memperlakukan baby boomer ini cukup berharga juga lah, cukup penting lah gitu ya. Menghormati. Paling enggak gitu. Jadi diajak juga baby boomer ini untuk terjun bersama, kerjasama dalam pelayanan sehingga mereka ada aktivitas juga gitu loh. Ada aktivitas kita untuk sama-sama kerja bareng gitu loh.
Kalau misalnya dibiarkan sudah terlalu berumur, mungkin tenaganya kurang, kreatifnya sudah nggak ada, nggak dipakai, ya sudah jadinya akhirnya. Tapi perlulah untuk diajak bersama juga dari generasi XYZ untuk memakai mereka supaya bisa dipergunakan. Tapi sebenarnya masih mau Pak ya? Pasti masih mau ya. gitu loh. Tuh dengarkan generasi muda, libatkan para orang tua kalian ya. Oke, yang jelas itu ya. Dari jalan? Kalau saya merasa pengen yang di-treat muda, seperti apa? Ya kita kepingin yang muda ini, kalian juga jangan cepat bad prejudice sama kita gitu loh. Kita kepingin kalian tuh belajar ngomong, nggak apa-apa kok. Walaupun kalau misalnya kita mulai, kalian memandang, emang aku bisa ngomong sama kamu terima baik-baik. Begitu kan, sering kali kan. Takut dimarahin. Iya. Mental Emang kalau kita ngomong, AI bisa dengar baik-baik, bisa nerima baik-baik. Nah, itu jujur PR kita juga. PR kita untuk introspeksi diri, dan PR kita untuk belajar rendah hati. Ini tahu di pelayanan, aku juga perlu dengar, aku juga perlu pulaan dari anak muda. Meanwhile kami kepingin juga kalian tuh juga kalau ada ganjalan atau ada apa tuh ngomong. Jangan gerumbel di belakang, terus ngomong di belakang nggak nyampe, terus habis itu kita merasa kok dia ngomong nggak iso ya. Nah gitu loh. Akhirnya kalian bilang, ih nyolot. Nah begitu kan, makanya istilah X kan nyolot ya katanya ya. Padahal kita bisa. Oh, kita saling ngomong. Nyolot sih. bukan ya. Itu style saya. Bisa. Jadi kalian ngomong yang penting aja. Kita berani ngomong. Komunikasi apapun. itu penting. Komunikasi itu penting, keterbukaan itu penting. Kalau kita nggak pernah saling ngomong, kita nggak bisa tahu apa yang kalian mau. Kalian nggak ngerti juga kenapa kita begini. Akhirnya jadi crash, jadi gap. Not good. Betul. Dari kita tuh kadang kita ngomong, nanti diwadulno ke orang tua. Jadi ini kita yang dimarahin sama orang tua. Kamu tuh di gereja tuh kayak gitu sih. Sini mama. Ya jadi malas ngomong sesuai. Belaannya aja. Bener nggak Moses? Tapi saya mengakui kalau untuk urusan begitu bukan hal yang tidak mungkin. Iya. Bisa terjadi. Itu makanya saya bilang itu PR angkatan saya. Dan jujur Li, itu yang sedang saya kerjakan sekarang pada diri saya. Gitu loh, enggak mudah. Tapi kita berusaha melembutkan hati, pasang kopeng, dengerin anak ngomong. Gitu loh. Anak itu bisa anak sendiri, bisa anak muda. Bisa rekan tim pelayanan kita yang seusia kalian. Nggak gampang, tapi saya rasa kalau motivasinya benar untuk pelayanan, pasti bisa. Harus bisa. Yang penting generasi X sudah mengakui pengen belajar untuk menerima masukan-masukan, segala omongan tanpa harus ditakuti oleh generasi-generasi yang itu poin yang bagus. Oke, kemasannya aja kok ya. Yang serem kemasannya aja. Kemasannya aja. Dalamnya lebih serem. Lebih serem Tevina. Oke, dari generasi Y mungkin harapannya seperti apa? Ya kita sih lebih pengen didengar lah, masukan kita itu dipertimbangkan. Karena kadang kita tuh bukannya nggak pernah kasih masukan, pernah, cuman akhirnya ya nggak dilaksana kayak dipandang sebelah mata, itu selama-lama ya males. Untung-untung nggak dilaporkan ke orang tua ya. Kadang-kadang dilaporkan orang tua kita malah jadi dimarahi sama mama ya wis semalas trauma. Iya, trauma masa lalu. Mungkin perlu masukan-masukan gini lewat jalur yang resmi atau jalur yang mana sehingga bisa suaranya itu kotak naik saran dengan, gitu. Kotak saran. Sarannya itu bisa naik ke atas ya. Nah mungkin Pak Rudi dan mungkin rekan-rekan yang lain sebagai generasi yang lebih senior mungkin bisa sediakan wadah untuk menampung usulan-usulan dari generasi milenial ini yang cukup kritis tadi Pak. Nah mungkin kita perlu sediakan tempat-tempat untuk mengusulkan itu. Ya karena sekarang ini kan gerejanya kan udah mulai bergeser ya, generasi milenial sama Gen Z kan lebih banyak. Kalau zaman dulu kan memang 80% itu kan boomers, kita ini minoritas, makanya kita dulu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kan sudah mulai kayaknya kita 60% ya, yang generasi
boomer sama yang X kan udah mulai 40%, makanya kan mulai kita ini merasa dibutuhkan, mulai dianggap penerus masa depan gereja. Gitu sih. Jadi jangan sampai terlambat untuk menganggap generasi milenial. Iya, betul. Tapi bener kok. Maka mereka tulang punggung gereja habis ini. Iya, betul. Generasi penerus. Iya. Bentar lagi akan menjadi pemimpin gereja. Amin. Oke, dari generasi Z ada harapan seperti apa? Iya, pertama harapan ini buat generasi kita sendiri, generasiku aku berharap kayak kita, ya itu tadi yang aku bilang, kita harus introspeksi diri. Kita ini levelnya di mana? Di level gereja ya. Kalau memang sekarang kita merasa dibutuhkan, ya jangan kayak sok-sokan dibutuhkan. Sorry itu sih karena memang kita memang dibutuhkan karena teknologi dan segala macam. Kayak generasi baby boomer, sorry aja masih pegang HP juga masih gini kan, maksudnya gitu kan. Karena kasarannya gitu. Sedangkan kita ini sudah kayak set gitu. Ambil merem bisa ya? Merem bisa maksudnya. Jadi memang kita jadi memang kita ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tapi memang tahu tempatkan kita ini di posisi yang mana. Enggak cuman kita ini mau kayak aduh merasa dibutuhkan terus kayak menutupi larang-larangan, kemudian ada barrier itu kita lewati semua ya, enggak gitu juga. Kita harus ke sana, banyak mendengar. Kita harus ke mereka, banyak pengalaman di sana yang harus kita ambil gitu. Itu kalau dari generasiku, untuk harapannya generasi yang lain minta ajarannya ke kita. Jangan kayak kita ini dibiarkan gitu ya, karena dibimbing ya. Iya, minta dibimbing juga. Karena ya itu tadi, karena memang generasi kita ini agak nggak tahu diri memang jujurnya agak kayak keluar dari jalur gitu, kayak pengen kayak nyeleneh gitu anggapannya. Ya itu butuh bimbingan dari yang generasi yang boomer dan generasinya ayalan gitu. Ya. Jadi generasi yang lebih senior tetaplah jangan berputus asa. Ya karena mereka pun masih butuh untuk dibimbing. Tapi dengan pendekatan yang lebih tepat, yang sesuai dengan dunia mereka. Oke, demikianlah Poxy Podcast Galaxy pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Rudi, Cialan, Divina, Moses. Terima kasih sudah memberikan segala insight dan juga pendapatnya. Nah, kita akan bertemu lagi di pembicaraan yang lain yang lebih seru tentunya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini, like, dan juga mungkin komen. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Sorry aku watuk. Apa-apa, Cik.